Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ilmu kesehatan masyarakat, pertemuan ketiga akan membahas terkait dengan sejarah kesehatan masyarakat. 2 SKS akan kita jalani hari ini, yaitu 100 menit untuk bersama-sama penjelasan terkait dengan sejarah kesehatan masyarakat. Stay tune terus. Sejarah ilmu kesehatan masyarakat itu dimulai dari dua tokoh mitologi Yunani yang sangat terkenal di kancah Kesmas, yaitu Askulapius dan Haiji. Mereka adalah suami istri ya, berawal dari dikisahkan ya. Askulapius itu berdasarkan mitos Yunani itu adalah seorang dokter yang pertama memiliki kepandaian dan ketampanan, akan tetapi tidak disebutkan dalam ceritanya berkaitan dengan sekolah kedokterannya di mana. Akan tetapi Askulapius adalah seorang dokter. Nah, selain mengobati penyakit, Askulapius juga pernah melakukan upaya medis lainnya, yaitu pembedahan sesuai dengan prosedur-prosedur tertentu dengan baik. Kemudian Haiji adalah seorang asisten. Awalnya adalah Haiji itu seorang asistennya Askulapius yang kemudian dipinang untuk menjadi seorang istrinya. Akan tetapi suami istri ini memiliki pendekatan kesehatan yang berbeda. Kalau tadi Askulapius itu berfokus kepada bagaimana mengobati seseorang sampai dengan sembuh, maka Haiji adalah seorang asisten yang kemudian menjadi seorang istri, telah melakukan berbagai upaya kesehatan dengan cara yang berbeda seperti yang dilakukan oleh Askulapius. Pendekatan yang dilakukan oleh Haiji, kalau Askulapius itu penanganan pengobatan penyakit yang menimpa seseorang, kalau Haiji itu mengejarkan terkait dengan pemecahan masalah kesehatan melalui hidup yang seimbang. Dimulai dengan Haiji itu menyerukan kepada masyarakat untuk menghindari makanan-makanan yang beracun, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang cukup gizi, kemudian Haiji juga mengisyaratkan untuk bisa melakukan aktivitas istirahat yang cukup, sama keharusan untuk melakukan aktivitas olahraga. Dua aliran ini lahir di mitologi Yunani ini yang pada akhirnya mendorong terhadap adanya keilmuan tentang kesehatan masyarakat. Jadi di tangan berawal dari kedokteran, Askulapius kemudian memiliki seorang istri yang merupakan asisten, tetapi pendekatannya, upaya-upaya kesehatannya dengan cara yang berbeda, tidak sama dengan suaminya, yaitu mengajarkan tentang bagaimana hidup yang seimbang. Periode kesehatan masyarakat sebelum ilmu pengetahuan itu ada. Catatan sejarah kebudayaan di dunia seperti Babilonia, Mesir, Yunani, Roma telah mencatat bahwa manusia telah melakukan usaha untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat dan penyakit. Ini terbukti dengan adanya dokumen-dokumen yang tertulis berupa peraturan-peraturan terkait dengan pembuangan air limbah atau proses drainase ya. Kemudian adanya pengaturan air minum dan pembuangan sampah, terutama di pemukiman-pemukiman pembangunan kota. Kemudian adanya pegawai-pegawai kerajaan yang diberikan tugas untuk melakukan supervisi ke lapangan, untuk melakukan pengecekan terkait dengan ketersediaan dan kebersihan tempat air. Dengan istilah lain adalah public bar ya. Kemudian tempat makan atau warung makan, ya, itu dilakukan supervisi dari pihak kerajaan untuk memastikan makanan-makanan tidak mengandung racun dan tidak menimbulkan keracunan kepada masyarakat, serta ada supervisi yang dilakukan ke tempat-tempat prostitusi. Jadi memang prostitusi itu sudah ada sejak lama. Akan tetapi di perkembangan sebelum ilmu pengetahuan, semuanya sudah ada perkembangan untuk ilmu kesmasnya. Diawali dengan adanya peraturan tertulis terkait dengan limbah, kemudian pengaturan air minum, kemudian adanya utusan kerajaan yang dipastikan untuk memastikan mengecek tempat-tempat yang bisa menjadi sumber permasalahan kesehatan. Salah satunya adalah tempat air minum, warung, dan tempat-tempat prostitusi. Perkembangan kesehatan masyarakat pada abad ke-1 sampai dengan abad ke-7. Pada abad pertama sampai dengan abad ke-7, masa ini di mana berbagai penyakit sudah mulai menyerang penduduk. Di berbagai tempat sudah terjadi endemik atau wabah penyakit. Begitu pula banyak juga penyakit menular. Oleh karena itu di abad ini
kesehatan masyarakat itu sudah mulai dirasakan penting. Ini menurut Hanlon ya. Menurut Hanlon 1964, penyakit kolera di abad ini sudah mulai memasuki wilayah Inggris, Afrika, kemudian masuk ke wilayah Asia. Kemudian pada abad ke-7 di India itu terjadi endemik kolera ya. Selain kolera di India juga terjadi penyakit lepra yang kemudian menyebar ke Mesir, lalu menyebar ke wilayah Eropa, juga menyebar ke wilayah Asia. Hal ini penyebarannya terjadi pada imigran ya. Golongan-golongan imigran yang berpindah-pindah tempat itu membawa resiko penyakit yang pada akhirnya menjadikan penyebaran penyakit menyebar ke Mesir, Asia dan Eropa. Di abad ini upaya yang sudah dilakukan adalah perbaikan lingkungan, dari mulai melakukan hygiene sanitasi, kemudian adanya perusahaan air minum yang bersih, kemudian sistem pembuangan sampah, lalu ventilasi rumah sudah dijadikan kewajiban atau menjadi bagian dari penghidupan masyarakat pada waktu itu. Nah, ini mungkin yang menjadi khas di abad ke-1 sampai dengan abad ke-7 adalah berkaitan dengan adanya beberapa penyakit, risiko penyakit, sekaligus dengan sudah mulai berkembangnya keilmuan kesehatan masyarakat, dimulai dari perbaikan lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan ventilasi pada rumah. Selanjutnya abad ke-13 sampai dengan 14, kondisi perkembangan kesehatan masyarakat itu dimulai di masa ini ada yang disebut dengan endemic pest yang sangat dahsyat terjadi di Cina dan di India. Pest itu adalah penyakit yang disebabkan akibat gigitan ataupun cairan urin yang keluar dari tikus. Dan di sini diperkirakan sampai dengan 13 juta orang mengalami meninggal. Gitu. Catatan lain di India, Mesir, dan Gaza ada 13.000 orang meninggal setiap harinya selama wabah tersebut, sampai mencapai kematiannya ada di 60 juta orang. Maka di abad 13 sampai dengan 17 ini dikenal dengan istilah the Black Death. Ya, karena pada abad tersebut betul-betul berkabung gitu, karena memang dengan jumlah kematian yang diperkirakan 13 juta orang meninggal, kemudian 13.000 per harinya, kemudian ditotalkan itu nyampe 60 juta orang, maka istilah the Black Death itu terjadi di abad 13 sampai dengan 17. Kemudian pada abad tersebut juga terjadi kolera menjadi permasalahan besar di beberapa tempat. Bahkan pada tahun 1603 itu terjadi kematian 1 di antara 6 orang karena penyakit menular gitu. Bahkan peningkatan jumlah kematiannya sangat tinggi. Nah, di tahun ini yang paling banyak mewabah adalah difteri, tipes, dan disentri. Penyakit-penyakit yang berbasis air, kemudian menyerangnya di saluran pencernaan. Ini terjadi di 13 sampai dengan abad ke-17. Maka peran Kesmas itu betul-betul mulai terasa, dari mulai deteksi permasalahan wabahnya, kemudian kasus penyakitnya terjadi di mana, apakah menimbulkan kematian atau tidak, kemudian upaya penanggulangannya, termasuk tadi beberapa penyakit yang berbasis air, berarti ada upaya penanggulangan atau penyediaan terkait dengan sumber air bersih untuk menghindari wabah. Ini adalah periode ilmu pengetahuan. Ya, sudah mulai ada ilmu-ilmu pengetahuan yang masuk, temuan-temuan juga sudah bisa dilihat di abad ke-18 ya, sampai dengan awal dari abad tahun 19 merupakan kebangkitan ilmu pengetahuan. Penyakit yang muncul bukan hanya dilihat dari fenomena biologis yang sempit, tetapi juga masalah yang sangat kompleks. Dimulai dengan ditemukannya vaksin cacar yang ditemukan oleh Louis Pasteur. Vaksin cacar yang ditemukan oleh Louis Pasteur ya. Kemudian ditemukannya bahan desinfektan atau untuk proses sterilisasi ruang operasi oleh Joseph Lister ya, menemukan asam karbolik sebagai proses desinfektan atau desinfeksi.
Kemudian ditemukan juga anestesi atau obat bius oleh William Marton. Jadi temuan-temuan ini semakin mengembangkan ilmu kesehatan yang ada sehingga bisa mendorong terhadap kemajuan penyelesaian permasalahan kesehatan. Lalu kemudian pada tahun 1832 di Inggris terjadi epidemik kolera, di mana parlemen Inggris menugaskan Edmund Chadwick, seorang pakar sosial, untuk memimpin penyelidikan tersebut. Jadi diketahui bahwa atas laporan parlemen Inggris ada beberapa hal yang menyebabkan endemik kolera di wilayah Inggris, sampai pada akhirnya mengeluarkan sebuah undang-undang terkait dengan upaya peningkatan kesehatan penduduk, termasuk dengan penyediaan sanitasi lingkungan dan tempat kerja yang layak. Bahkan di era ini pun John Simon diangkat oleh pemerintahan Inggris untuk menangani permasalahan sekaligus menyelidiki terjadinya wabah seperti apa. Dan diketahui bahwa di sini didapatkan bahwa masyarakat hidup di suatu kondisi sanitasi yang tidak baik. Kemudian sumur penduduk itu berdekatan dengan aliran air kotor dan pembuangan kotoran manusia. Kemudian air limbah yang mengalir secara tidak teratur dan terbuka, sehingga memungkinkan untuk terjadinya kontaminasi. Lalu ada makanan yang dijual di pasar yang sudah banyak dikerubuni lalat dan kecoa. Kemudian sebagian besar masyarakat miskin, mereka rata-rata bekerja 14 jam per hari dengan gaji di bawah kebutuhan hidup, sehingga masyarakat tersebut tidak mampu atau tidak memiliki daya beli untuk makanan yang bergizi. Jadi temuan-temuan inilah yang pada akhirnya memunculkan peran Kesmas yang ada di era setelah pengetahuan itu ada, dikarenakan adanya epidemi kolera. Pada tahun 1988 untuk perkembangan kesehatan masyarakat sendiri mulai adanya pada abad ke-19 dan 20 mulai dikembangkannya pendidik tenaga kesehatan. Tahun 1988 Sekolah Tinggi Kedokteran didirikan oleh John Hopkins dengan salah satu departemennya adalah Departemen Kesehatan Masyarakat, dan itu sekolah pertama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian kalau untuk sekolah kedokteran sendiri sudah mulai menyebar di Eropa, Kanada, dan lain sebagainya. Akan tetapi dari segi pelayanan kesehatan masyarakat tahun 1855 untuk pertama kalinya pemerintahan Amerika membentuk Departemen Kesehatan yang merupakan bagian dari Departemen Kesehatan Kota yang terbentuk sebelumnya. Jadi ada Departemen Kesehatan yang menjadi bagian Departemen Kesehatan Masyarakat yang menjadi bagian dari Departemen Kesehatan yang sudah terbentuk sebelumnya. Bahkan menasbihkan diri adanya APA Bahkan sekarang APA itu menjadi rekomendasi definisi-definisi yang ada istilahnya di kesehatan masyarakat, seperti definisi lingkungan sehat, definisi rumah sehat, sanitasi air bersih itu seperti apa. Itu adalah hasil dari rekomendasi Asosiasi Kesehatan Masyarakat atau America Public Health Association. Ini menurut buku nota atmaja pada tahun 2005. Selanjutnya, perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia itu seperti apa? Dimulai dari sebelum kemerdekaan, upaya ini dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi yang cukup tinggi pada waktu itu. Akan tetapi upaya ini tidak berlangsung lama karena langkanya tenaga pelatih kebidanan. Kemudian tahun 1930 dimulai dengan didaftarkannya dukun bayi sebagai penolong ataupun perawat persalinan. Selanjutnya pada tahun 1952 pada zaman kemerdekaan, pelatihan secara cermat dukun bayi tersebut dilaksanakan kembali. Dr. Bosch, Kepala Pelayanan Kesehatan Sipil dan Militer, dan Dr. Blacker di Indonesia pada tahun 1851 mendirikan Sekolah Kedokteran Jawa. Kemudian sekolah ini dikenal dengan istilah Stopia, atau Sekolah Pendidikan Kedokteran Pribumi. Kemudian Stopia berubah istilah menjadi Universitas Indonesia pada tahun 1947. Maka kenapa UI itu menjadi universitas paling tua? Karena pertama kali didirikan dan yang dikenal adalah di Fakultas Kedokterannya. Nah, baru dari sana sudah mulai dikembangkan kepada Departemen Kesehatan Masyarakat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pada tahun 1922
Penyakit pes atau penyakit yang tadi disebabkan karena tikus mulai memasuki di Indonesia pada tahun 1933, 1934, dan 1935. Terjadi epidemi di beberapa tempat terutama di Pulau Jawa. Tahun 1925, Hidrik, seorang petugas kesehatan pemerintahan Belanda, melakukan pengamatan terhadap masalah tingginya angka kematian dan kesakitan di Banyumas yang terjadi di antara Banyumas dan Purwokerto pada waktu itu. Kemudian dia menyimpulkan penyebab tingginya angka kematian dan kesakitan pada waktu itu dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak baik. Mereka membuang kotoran sembarangan, seperti ada yang buang kotoran di kebun, di kali, di selokan, bahkan pinggir jalan, dan mereka mengkonsumsi air minum yang sudah tercemar. Jadi memang perilaku untuk BABS itu sudah terjadi di tahun-tahun lalu ya. Bahkan masih ada yang bersikuat sampai sekarang melakukan aktivitas yang sama, padahal sekarang sudah eranya era digitalisasi ya. Menurut kondisi sanitasi lingkungan yang buruk disebabkan karena perilaku penduduk. Oleh karena itu, Hidrik memulai upaya kesehatan masyarakat dengan mengembangkan daerah percontohan dengan melaksanakan pendidikan penyuluhan kesehatan. Maka usaha Hidrik itu dianggap sebagai awal mula adanya kesehatan masyarakat di Indonesia. Kita jelaskan kembali terkait dengan perkembangan kesehatan masyarakat pada era kemerdekaan. Itu dibagi menjadi tiga era. Yang pertama adalah masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan di era Reformasi. Tentunya era-era ini cukup signifikan ya, berpengaruh terhadap perkembangannya. Nah ini penting sekali untuk bisa disampaikan. Dalam hal ini adalah salah satu tonggak penting perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia terjadi pada saat memasuki zaman kemerdekaan dengan diperkenalkannya konsep Bandung Plan ya. Pada waktu itu tahun 1951 oleh Dr. Leimena ya, dan Dr. Pata selanjutnya dikenal dengan Patah Leimena. Konsep ini diperkenalkan bahwa aspek kuratif dan preventif tidak dapat dipisahkan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam mengembangkan sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di Indonesia, kedua aspek tersebut tidak bisa dipisahkan. Di tahun 1956, Dr. Sulianti dalam kegiatan pengembangan masyarakat mendirikan proyek Bekasi, tepatnya Lembah Abang, sebagian proyek percontohan atau model pelayanan bagi pengembangan kesehatan masyarakat di pedesaan dan sebagai pusat pelatihan tenaga kesehatan. Untuk melancarkan penerapan konsep pelayanan terpadu, terpilihlah 8 desa di wilayah tersebut ya, yaitu Indrapura di daerah Sumatera Utara, kemudian Lampung, Bojongloa yang ada di wilayah Jawa Barat, kemudian Sleman, Godean yang ada di Yogyakarta, Mojosari ada di Jawa Timur, Kesiman ada di Bali, dan Barabai ada di Kalimantan Selatan. Ya, kemudian puskesmas disepakati sebagai suatu unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif dan preventif secara terpadu, menyeluruh, mudah dijangkau karena berada di dalam suatu wilayah kecamatan atau sebagian kecamatan. Ya. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 12 November 1962 Presiden Soekarno mencanangkan program pemberantasan malaria, dan tepat pada tanggal itu mulailah ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Nasional. Jadi Hari Kesehatan Nasional itu terjadi tepat di tanggal 12 November tahun 1962. Ya. Kembali lagi kepada konsep puskesmas ya, yang tadi disampaikan bahwa puskesmas itu memang memiliki 6 program wajib. Satu diantaranya adalah kuratif atau pengobatan. Justru sebetulnya 5 program lainnya itu adalah preventif, dan peran Kesmas itu ada di sana. Dari mulai epidemiologi untuk melakukan pelacakan terkait dengan wabah, penyakit, dan lain sebagainya berdasarkan karakteristik dan upaya penanggulangannya, pengendalian vektor dan lain sebagainya. Kemudian ada program kesehatan ibu dan anak yang menengahi terkait dengan penurunan angka kematian, kesakitan ibu maupun bayi balita, serta program-program kesehatan ibu dan anak lainnya. Lalu ada program gizi sebagai upaya penjaringan kasus permasalahan gizi, dari mulai stunting, BBLR atau berat badan gizi kurang, kemudian anemia dan lain sebagainya, sampai dengan upaya untuk penanggulangan permasalahannya.
Itu juga penting untuk dilakukan, menjadi bagian daripada program pentingnya puskesmas. Kemudian ada program setelah gizi itu ada program sanitasi lingkungan. Nah, di sini ada program inspeksi sanitasi, bagaimana pemodelan rumah sehat, mewujudkan lingkungan yang sehat, sampah, penyediaan air bersih, kemudian cakupan jamban sehatnya bisa dicapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Itu adalah program-program yang memang wajib ada di puskesmas. Kemudian ada peran setelah gizi, EFID, kemudian apalagi tadi EPID, gizi, KIA, Kesling, kemudian yang terakhir adalah Promkes. Promkes itu tidak hanya sekedar penyuluhan. Nah, salah satu bagian dari promosi kesehatan itu adalah strategi untuk melakukan advokasi. Ya, untuk melakukan advokasi supaya terbangun sebuah komitmen atau kesepakatan yang bisa mendukung terhadap perubahan-perubahan perilaku masyarakat. Lalu penjalinan kemitraan bahwa penyelesaian permasalahan kesehatan tidak hanya bertitik fokus pada petugas kesehatan, tetapi ada sektor-sektor lain yang bisa mendukung terhadap ketercapaian hal tadi. Sehingga dibuatlah semacam pemodelan terkait dengan kemitraan, misalkan bermitra antara pemerintahan desa, kemudian pihak kesehatan, ya sektor kesehatan diwakili oleh puskesmas, dengan Kementerian Agama, misalkan ya Depag, kemudian MUI dan lain sebagainya, sebagai upaya untuk pematangan usia pernikahan supaya tidak terjadi pernikahan di usia dini yang menimbulkan risiko-risiko penyakit seperti itu. Kemudian untuk salah satu bagian dari kegiatan promosi kesehatan adalah gerakan masyarakat. Nah, ini baru edukasi kesehatan melalui penyuluhan dan lain sebagainya. Nah, kalau mempertimbangkan hal tadi bahwa sudah dipastikan gitu, peran puskesmas itu memiliki peran yang sangat sentral untuk perkembangan kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, lalu perkembangan posyandu. Nah, perkembangan posyandu itu menjadi bagian dari pelayanan kesehatan yang bisa dijangkau oleh masyarakat, akan tetapi mungkin programnya belum cukup mewakili semua representatif semua program, tapi masih berfokus kepada kesehatan ibu dan anak, di mana yang menjadi sasaran posyandu itu adalah bayi balita, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nipas, sampai dengan pasangan usia subur. Jadi hanya program-program tersebut saja. Dari sanalah bermula kegiatan kesehatan masyarakat berkembang di Indonesia setelah kemerdekaan. Demikianlah pemaparan dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada yang tidak bisa dipahami, disilakan untuk bisa berdiskusi di grup WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum.